Ya, guru juga harus upgrade ilmu loh. Benar-benar sekali, Bu. Jadi kalau ngajar anak itu sebelum mengajarkan kita harus juga belajar dulu dengan diri sendiri, benar nggak ini nanti diajarin sama anak-anak. Ilmu yang diberikan juga harus sesuai. Halo sahabat rumah sekalian, kembali lagi bersama saya Jenny. Pada episode kali ini kita akan mewawancarai salah satu semifinalis guru SD favorit sekota Palembang, perwakilan dari SD Negeri 241 Palembang dengan Ibu Feni Novrianti. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh ya, Ibu ada ini ngajar? Ya, hari ini saya mengajar di kelas 6. Oh, kelas 6. Kelas atas gak sih ini? Kelas atas. Kalau zamanku, Bu ya, termasuk guru-guru killer, Bu. Yang kelas atas itu, Bu. Ya, kalau sekarang gimana, Bu? Kalau sekarang nggak ada lagi identik guru killer ada, Bu, ya. Kalau sekarang ini guru harus ramah, ya. Guru itu harus ramah. Full jadi senyum. Full senyum. Kalau dulu iya gurunya killer dan jadi anak-anak tuh kan pada takut ya. Tapi kalau zaman dulu itu walaupun gurunya killer, anak-anaknya jadi semua. Benar-benar, Bu. Kalau sekarang ini kita harus ramah. Bagaimana cara kita mendidik dengan anak itu? Dia juga walaupun kita ini harus ada wibawa. Ya walaupun kita kayak jadi PR gitu, Bu ya. Iya, kita harus berwibawa juga dengan anak. Walaupun kita banyak senyum, kita harus menjaga wibawa kita sama. Jadi tetap ada ibaratnya kayak ada ini. Tegasnya, Bu ya, kayak saya tetap orang tuamu, gitu, Bu ya. Tetapi enaknya zaman sekarang nih sahabat-sahabat rumba juga lebih ke ini, Bu ya, secara mental health itu lebih diperhatikan. Jadi anak harus juga dijaga mentalnya. Jadi jangan sampai dia baru sehari sekolah dia nggak mau sekolah lagi karena gurunya killer kan. Sekarang nggak bisa lagi dipakai metode kayak gitu. Tapi kalau lihat ibu, kayaknya ibu tuh guru-guru penyayang gitu ya. sahabat siswa banget loh, ya nggak, teman-teman rumah ya. Iya, pokoknya kita ngikutin zaman lah. Zaman, Bu ya. Oh ya, Bu, kalau di sekarang kan udah jadi guru, Bu ya. Udah, Ibu yang PNS atau P3K, Bu? Alhamdulillah sudah PNS. PNS, Bu ya. Nah, jadi kan zaman sekarang baru, Bu ya, P3K tuh zaman, berarti Ibu zaman-zamannya masih PNS, CPNS, yang tes lewat koran pengumumannya. Masih koran itu, Bu ya. Nah, sejauh itu, Bu, sejauh Ibu menjadi seorang guru, kemudian sekarang udah berada di SD sekarang ini, Bu ya. Gimana sih, Bu, awal mula seorang Bu Feni menjadi seorang guru? Gimana itu, Bu? Boleh, Bu, diceritakan, Bu? Oke, pertama itu saya ini pendidikannya bukan menjadi seorang guru. Oh, bukan, Bu ya. Iya, awal mulanya begitu tamat SMA, waktu itu tahun 2001, saya mendaftar kuliah di Teknik Gigi. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Jurusan Teknik Gigi. Itu apa, Bu, itu? Ya, saat itu di bidang kesehatan gigi. Oh, kesehatan gigi, perawat gigi gitu, Bu ya. Tekniker gigi. Jadi begitu tamat itu gelarnya ahli media teknik gigi. Teknik gigi. Sekarang seorang guru. Nah, gimana tuh ceritanya itu, Bu? Pas penasaran ya. Nah, waktu itu begitu saya tamat kuliah jadi tekniker gigi tahun 2005 ya. Vakum karena menikah. Menikah vakum dulu. Iya, jadi 2005 tamat, ambil kuliah lagi. Ambil kuliah lagi jurusan PGSD di Universitas Terbuka. Oh, UT. Iya, itu kuliahnya jadi teknik gigi sama guru tuh nggak ada hubungannya. Jadi ulang lagi dari awal kuliahnya. Berapa tahun berarti, Bu? 5 tahun. Jadi bukan kayak yang sekarang itu jurusan S1, misalnya kita ngambil S1 bahasa Inggris bisa ambil bidang ilmu ya. Kalau saya dari awal, memang dari awal mahasiswa. Iya, dari 5 tahun kuliah memang benar-benar ambil jurusan guru PGSD. Nah, waktu itu saya kuliah di Universitas Terbuka karena juga terinspirasi keluarga saya juga guru. Dari kakek, nenek, terus orang tua laki-laki, orang tua perempuan, semuanya guru. Nah, saya tertarik itu karena guru itu dari ibu saya ya. Ibu saya
waktunya banyak, walaupun dia bekerja di luar, dia untuk keluarga itu ada. Ada Bu, benar. Ada. Jadi tanggal merah libur itu Bu. Nah, iya, jadi apalagi kalau anak-anak libur kita ikut libur. Nah, jadi saya tertarik. Berarti jadi guru ini fleksibel, bisa ada waktu yang luang untuk anak-anak, apalagi kita seorang perempuan ya. Kalau kita di pekerjaan lain kan ada yang sampai sore. Lebih ke tanggung jawabnya lebih banyak Bu. Tanggung jawabnya lebih banyak lagi. Kalau yang di luar bukan berarti profesi yang lain itu nggak ini ya, tapi menurut saya kayaknya jadi guru ini saat itu pemikirannya itu Bu ya. Ya pemikiran saya waktu itu, apalagi orang tua saya semuanya guru, fleksibel sekali ya, punya waktu di keluarga, walaupun dia bekerja di waktu luang untuk keluarga itu sangat banyak. Ya. Nah jadi orang tua juga mendukung, kebetulan suami saya juga mendukung. Alhamdulillahnya Bu ya. Alhamdulillah mendukung. Jadi kuliah akhirnya selesai tahun 2015. Saya mengajar. Awalnya saya mengajar di SD 122 Palembang di Tawang Bututu ya. Cukup jauh ya. Iya. Guys, Tawang Bututu. 2 tahun ngajar di sana, coba-coba ikut PNS. Ikut PNS, alhamdulillah lulusnya di sini. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2019. Oh saya kuliah itu Bu. Saya masuk kuliah. 2019, alhamdulillah saya lulus. Saingannya banyak banget. Banyak Bu. Saya ingat saat itu kita belum corona itu ya Bu ya. Baru mau masuk itu Bu ya. Baru masuk. Jadi lagi saat orang-orang yang usaha baru mau naik, PNS lagi banyak-banyaknya itu Bu saingan. Baru ada corona setelah itu. Bener. Dan berarti Ibu kurang lebih udah 5 tahun belakang Bu ya jadi PNS-nya. Iya benar. Jadi 5 tahun belakang. Iya 2024 ya benar. Tapi Bu ilmu giginya masih ada nggak kira-kira Bu? Masih, makanya sekarang dikasih kepercayaan sama kepala sekolah. Disuruh megang UKS. Oh jadi Ibu UKS ini guys. Iya. Jadi megang UKS. Jadi kuliah yang lama, yang teknik gigi nggak hilang. Tetap ada Bu ya, benar-benar. Jadi sahabat Rumba. Jadi kalau teman-teman di sana pengen jadi guru, tidak ada kata terlambat ya Bu ya. Benar itu. Karena seorang Bu Feni aja, kalau ditotali berapa tahun jadi kuliah Bu? 8 tahun Bu ya. Iya benar. Dari 2001 langsung kuliah. Jadi kuliah yang teknik. 2000 berapa Bu? 2001 kuliah teknik gigi tadi. Saya lahir itu Bu. Vakum terus kuliah lagi, ambil 5 tahun kuliah PGSD. Jauh Bu ya jarak kita ya. Saya baru lahir 2001, Ibu udah kuliah teknik gigi saat itu Bu ya. Jadi teman-teman tidak ada yang tidak mungkin ya kalau kita mau jadi guru, memang benar-benar mau Bu ya. Jadi seperti Bu Feni yang latar belakang keluarganya kebetulan guru. Benar, guru semua. Jadi ya terinspirasi dari keluarga. Sama lah kayak saya, tapi saya kayaknya nggak mau udah jadi TNI Bu. Biar suaminya aja. Kalau Ibu sendiri kan udah ada 2019 Bu, udah mengajar. Tentu sebelum dari sana juga udah ngajar Bu ya sebelumnya 1-2 tahun 3 tahun ke belakang lah. Sejauh itu Bu sampai hari ini tentunya banyak sekali bertemu dengan siswa Bu yang beragam juga. Nah itu apalagi seorang teknik gigi Bu ya, terus mengajar jadi siswa. Tentu ada fase adaptasinya Bu, dari diri Bu sendiri. Nah gimana itu Bu, mengadaptasinya Bu? Nggak sulit ya kalau ngadepin anak ya. Kita lihat saja dari misalnya karakter dia, pendekatannya tuh dilihat dari anak. Kalau misalnya anak ini aktif, oh berarti cara menghadapinya kayak gini. Kalau anaknya diem, kita deketin, kenapa dia banyak diem di kelas. Pokoknya intinya kita harus memahami karakter anak. Nggak begitu sulit ya karena di situ tadi karena latar belakang dari seorang guru, keluarga guru, ya jadi nggak begitu sulit. Benar-benar Bu. Jadi sebenarnya tapi Bu ya, yang buat nggak begitu sulit itu karena terbiasa di keluarga guru juga nggak salah satunya Bu. Karena sering juga bantu-bantu ibu kan waktu itu. Ibu pasti pernah ikut ke sekolah juga Bu ya. Jadi dari situ kita tertarik. Oh gini cara menghadapin anak, apalagi anak yang aktif, anak yang pasif baca. Jadi cara menghadapinya itu beda-beda. Beda-beda aja Bu ya. Pernah juga
ngajarin anak yang ABK. Beda lagi cara menghadapinya. Oh, jadi Ibu juga pernah ada pengalaman mengajar yang ABK, Bu? Iya, ada salah satu anak ABK, tapi di sekolah negeri. Dia ada kebutuhan khusus ya. Tapi ya kita hadapinya nggak boleh dia dibedain kayak gitu. Jadi kita harus sama. Kayak sama anak pada umumnya. Ya kita pahamin dulu ini anaknya berbeda karena apa. Kayak gitu. Benar-benar. Jadi sahabat Rumba bisa jadi salah satu poin, Bu ya untuk bener. Kita. Kalau memahami karakter itu penting. Benar. Ya nggak, Bu? Sebagai seorang guru. Bagi teman-teman yang mau jadi guru, pemahaman karakter anak itu penting. Benar ya Ibu ya? Bener. Setuju Bu ya, kita sama-sama setuju banget. Bu, kalau boleh tahu Bu ya. Kalau boleh tahu sih, emang harus tahu ini, kepo banget ini. Pastikan di setiap perjalanan itu Bu ada suatu pencapaian. Benar. Sebagai seorang guru bagi Bu Feni. Menurut Ibu, pencapaian yang menurut Ibu paling membanggakan, melegakan hati Ibu, pas kapan Bu kalau di guru ini Bu? Pencapaian itu ya tadi dari teknik gigi, terus coba-coba sudah mengajar tahun 2015, 2 tahun di SD yang lama, coba-coba ikut PNS. Nah itu pencapaian yang membuat saya bangga sekali dan juga orang tua juga saya bangga. Kebetulan waktu itu saya lulusnya itu bareng sama adik saya yang guru juga. Oh, guru juga? Iya, bareng. Jadi seangkatan, Bu. Nah, bener. Jadi bangga banget itu. Jadi seorang PNS apalagi di guru. Jadi karena udah jiwanya jadi guru, jadi seneng banget, Bu ya. Benar. Jadi guys, pencapaian Bu Feni itu adalah menjadi seorang guru. Bangga banget Ibunya. Bangga banget saya. Terus kalau untuk kesiswaan Ibu, menurut Ibu pada momen apa yang membuat Ibu merasa puas sebagai seorang guru? Gimana Bu? Pada saat anak-anak begitu dia naik kelas. Oh, naik kelas. Bangga banget. Apalagi saya kan ada kelas 6, sudah ada anak yang kelulusan. Nah, mereka masih menghubungi gurunya. Bangga. Apalagi dia memberitahukan kalau dia lulus misalnya di SMP yang favorit mereka. Benar ya. Nah itu bangga sekali kalau sudah mereka nantinya ke sekolah-sekolah yang mereka inginkan. Nah itu menurut saya suatu kebanggaan kalau apalagi sudah menghasilkan anak-anak yang memiliki karakter-karakter yang berkualitas. Ya. Benar. Jadi seorang guru tuh bangga banget Bu ya, buat kalau anak-anaknya udah masuk sekolah favorit. Benar sekali. Udah selesai. Sesuai dengan keinginan mereka. Benar. Berarti berhasil seorang guru ya. Anak-anak didik. Ya. Kadang kan kebahagiaan tuh kecil Bu ya, kan pikir-pikir. Benar, sederhana sekali. Sederhana sekali. Jika melihat anak lulus dan masuk ke sekolah yang mereka inginkan. Benar. Oh ya Bu. Kalau kita sebagai guru kan Bu, tentu ada inovasi Bu ya. Inovasi yang tentu pasti Ibu kan melihat zaman mama Ibu mengajar. Dengan zaman Ibu sekarang pasti berbeda. Dan tentu ada perkembangan inovasi. Sejauh ini, menurut Ibu inovasi apa sih yang paling kerasa dari Ibu sendiri? Menurut saya dari zaman Ibu saya mengajar dulu kan masih manual, belum teknologi ya Mas. Kalau sekarang kan sudah mengikuti zaman ya, guru itu harus dituntut mengikuti zaman. Ya, jadi kita ikutin zaman ya. Terasa sekali kalau zaman dulu kita mau membuat rapot aja ya. Dulu pakai tulis tangan. Iya, benar. Sekarang kan tinggal ketik aja. Nah, ketik input. Iya, itu yang perbedaan yang sangat signifikan kan. Jadi saya ngerasa banget kalau zaman dulu rapotnya pakai tulis tangan, sekarang kan ini ketik, jadi mudah sekali, sangat memudahkan guru. Nah itu inovasi. Terus yang lainnya juga ikut pelatihan. Lebih banyak Bu ya pelatihan di zaman Ibu sekarang ya. Pokoknya harus belajar terus ilmu, haus ilmu pokoknya. Guru juga harus belajar. Iya, guru juga harus upgrade ilmu. Benar sekali Bu. Jadi kalau ngajar anak itu sebelum mengajarkan kita harus juga belajar dulu dengan diri sendiri, benar nggak ini nanti diajarin sama anak-anak. Ilmu yang diberikan juga harus sesuai. Ya.
Makanya tetap ada indikator Bu ya, betul. Pencapaian anak itu Bu ya. Terus sejauh ini Bu, pelatihan apa sih yang menurut Ibu kayak mengubah pola pikir atau mungkin kayak kayaknya mengajar anak tuh bagusnya seperti ini. Pasti ada pelatihannya kan Bu ya sejauh ini. Kalau boleh tahu Bu, selama pelatihan itu biasanya tuh dari mana sih Bu pelatihannya? Biasanya kita dari Diknas. Dari Diknas langsung Diknas, Bu ya. Nah, kebetulan kepala sekolah yang mengirim. Nah, kita ikut diklat-diklat, baik dari diklat. online maupun offline. Kalau dari Diknas kan kita ikut pelatihan. Banyak di situ, ada yang pelatihan tentang IT. Terus ada juga kemarin saya pelatihan tentang anak inklusi tadi. Inklusi tadi yang ABK tadi, macam-macam, pokoknya memahami anak-anak, karakter anak-anak. Terus pelatihan tentang kompetensi guru. Berarti guru juga harus ada kompetensi cara menghadapi anak bagaimana. Ya, jadi ada narasumber. Dan tentu mereka udah pakar di bidang itu. Ya, benar. Jadi dari situ kita berarti ada pelatihan, terus kita ikuti, kita terapkan sama anak. Bener. Jadi teman-teman yang mau nanti ada saudaranya sekolah di negeri, nggak masalah Bu ya, karena kualitas gurunya selalu di-upgrade. Pokoknya guru itu harus ngikutin zaman. Bener. Harus upgrade ilmu terus. Kita harus ngikutin. Terus juga kita transfer ke anak itu, jadi ikutin. Jadi kita sama anak itu, anaknya hobi apa misalnya, kita ikut. Jadi kita sebagai seorang guru jadi sahabat buat anak. Sahabat, jadi kakak, jadi orang tua juga, jadi mendidik, mengajar, ya pokoknya harus paket komplit. Iya Bu. Betul. Kalau dipikir-pikir Bu ya, sejauh saya melihat guru-guru, kita tuh jadi merangkap Bu ya. Betul. Apalagi ketika Ibu udah jadi seorang TNI juga. Iya benar. Udah jadi orang kesehatan. Karena kan kesehatan anak tuh jadi terperhatikan Bu ya. Benar. Nah terus mental anak, jadi psikolog anak. Benar kan Bu? Dan secara nggak langsung memperhatikan nutrisi juga nggak Bu? Kalau jajannya aneh-aneh, pasti diperhatikan itu kan Bu? Benar. Karena kalau kita megang UKS kan kita harus bekerja sama juga dengan puskesmas ya, yang dengan sekolah, jadi dia koordinasi dengan UKS. Jadi kita juga ada kantin sehat kan di sekolah ini, jadi kita pantau terus apa yang dijajan anak-anak. Apalagi anak-anak SD ini kan jajannya suka sembarangan Bu. Betul. Nah jadi sebenarnya harapan ke depannya anak-anak tuh semakin berkualitas Bu ya. Nah jadi bukan cuman mengajar. Betul. Ada juga diperhatikan nutrisi. Betul. Walaupun paling kecil tuh seenggaknya memberi edukasi kan Bu. Pasti paling kecilnya Bu ya. Bener. Lalu ada juga psikolog anak juga, jadi psikolog anak ini. Masih ada anak curhat nggak Bu? Sering nggak ada anak curhat? Ada. Gitu? Ada kan Bu? Tahun yang lalu anak-anak curhat. Tapi bukan curhat tentang percintaan, enggak kadang pelajaran loh. Dia curhat tentang cowok. Nah, makanya, aduh ini anak masih berani kecil sama gurunya. Ya kelas 6 itu kan masa-masa pubertas ya. Masa pubertas mereka curhat. Nah kita ajarkan, kita sebagai orang tua ya. Kalau di sekolah kan sebagai orang tua, bagaimana cara menyampaikannya. Mungkin dia tidak berani dengan orang tuanya ya. Dengan gurunya dia lebih terbuka. Orang tua, iya, lebih terbuka. Jadi pendengar yang baik juga. Benar itu. Jadi kita arahkan kalau yang tidak baik bagaimana, yang baik itu bagaimana. Apalagi masa-masa anak kelas 6 itu masa-masa yang lagi butuh perhatian. Sem-sem biasanya Bu. Jadi kalau kita lihat Bu ya, sebenarnya jatuh cinta tuh nggak salah. Benar itu. Bu? Yang salah tuh perlakuan yang menyimpangnya. Itu Bu ya. Jadi sebagai seorang guru kita juga harus mengarahkan anak itu agar menjadi lebih baik. Benar-benar Bu. Oh ya Bu, sejauh ini kan Bu ya udah jadi guru, jadi teknisi teknik gigi juga. Sekarang udah di UKS ya. Kira-kira Bu selanjutnya, sekarang udah jadi istri, udah jadi seorang ibu juga Bu ya. Pasti dengan keponakan-keponakan jadi seorang bibi juga mungkin di rumah Bu ya. Udah sebenarnya di dunia anak itu udah banyak sekali berkecimpungnya seorang Bu Feni. Nah kalau kita ambil nih Bu ya, kayak selanjutnya Bu, seorang Bu Feni pengen jadi apa sih selanjutnya?
Kalau saya mengikuti alur. Ngikutin alur kemana kita ikutin kata hati. Kalau misalnya ada kesempatan mau jadi apa, kita ikutin. Nah, iya. Sekarang ini kan saya juga lagi kuliah. Ambil S2, Bu. Iya, ambil kuliah S2 ya, kita ikutin mau jadi apa nanti. Ada kesempatan, rezeki. Nggak capek-capek, Bu ya. Iya, kuliahnya udah ilmu udah D3, terus S1, Bu ya. Terus S2, nanti S3. Amin. Itu jadi Bu, kalau dipikir-pikir udah banyak, Bu ya. Ilmu itu nggak ada habisnya, Bu. Bener, karena ilmu itu kan kita harus dibawa sampai ke liang lahat, kata orang itu. Kan ilmu itu nggak habis-habis, apalagi kalau kita jadi seorang guru kan amal jariahnya jalan terus. Saya ngobrol kayak gini banyak loh, Bu, dapat pelajaran dari seorang Bu Feni. Bagi sahabat Rumba di rumah tentunya. Oh ya, Bu, kalau kedepannya kan Ibu mengikuti alur di mana Tuhan kasih, Bu ya. Pasti apa nanti jadi kepala sekolah atau jadi apa, jadi dosen. Kita nggak tahu ya. Kita doakan yang terbaik untuk Bu Feni ya, teman-teman di rumah. Amin. Kalau nanti Bu udah tercapai nih, misal Bu ya, entah apa Ibu nanti menjadi apa kita nggak tahu. Anggap aja itu sebagai pencapaian tertinggi Bu misal. Terus Ibu udah waktunya pensiun misal Bu ya. Ada nggak Bu setelah pensiun itu pengen jadi apa? Atau menikmati hari tua aja atau gimana? Gimana Bu Feni? Kalau saya sih cita-citanya kalau pensiun pengennya ya, kalau ada rezeki saya mau buka sekolah taman kanak-kanak. TK. Iya, kalau ada rezeki. Amin, amin. Kita doakan ya, Bu Feni tercapai cita-citanya. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Kita pensiun. Ada hiburan juga. Bener-bener. Pengen banget itu. Amin, Bu. Memang Bu ya, seorang guru tuh pensiunnya tuh udah senja 60 tahun Bu ya. Tetapi perasaan saya dulu Bu ya, melihat guru saya yang sekarang udah pensiun, kok kayak gitu-gitu ya wajahnya ya. Kayak nggak menua gitu loh. Ya? Makanya mungkin karena ngobrol terus dengan anak-anak Bu ya. Terus kalau Ibu nanti udah tercapai taman kanak-kanak Bu ya. Amin, semoga bisa Bu ya. Atau nanti jadi ibu kos, kan kita nggak tahu juga Bu ya. Jadi ibu kos juga Bu ya. Nah, sejauh ini Bu dari perjalanan Ibu, apa sih Bu yang menurut Ibu hal itu bisa memotivasi orang lain? Apa Bu? Kalau dari perjalanan Ibu, pasti kan Ibu merasa ya, oh perjalanan aku sejauh ini, aku tuh udah punya banyak sekali lika-liku tentunya yang tidak mudah. Nah, pasti ada hal yang bisa Ibu sampaikan ke teman-teman di rumah juga atas perjalanan Ibu itu. Apa motivasinya, Bu? Ya, motivasi jadilah diri sendiri walaupun kita jadilah diri sendiri. Ya, jadilah diri sendiri walaupun kita sudah mencapai kesuksesan, jangan sombong. Tetap jadi rendah hati. Iya, rendah hati, jangan terlalu menggebu-gebu untuk pengen mencapai apa, kita ikutin aja alir rezekinya sampai di mana. Benar-benar. Ya. Jadi jangan juga pesimis kali Bu ya. Betul, jangan juga pesimis, harus tetap semangat, optimis, kita menjadi apa dijalankan dengan ikhlas profesinya. Ya. Jangan menyerah. Benar Bu, benar. Karena Bu tidak menutup kemungkinan Bu ya. Betul. Saya kan 22 tahun sekarang Bu. Di era kami ini pasti teman-teman juga merasa nggak sih? Betul. Bingung Bu. Ngelihat teman-teman yang udah di luar kota aja. Iya. Udah jadi apa, kami masih gini-gini aja. Pasti Ibu pernah kan di posisi itu Bu. Pernah jadi apa, bingung mau ngapain gitu Bu. Saat itu Ibu apa sih Bu langkah awal deh Ibu saat itu? Terlintas waktu itu tamat SMA itu pasti bingung ya. Bingung Bu itu. Mau ngapain, mau kuliah di mana, jurusan apa. Nah, tapi kita sharing juga dengan orang tua, terus sharing juga dengan teman-teman yang lain. Mereka juga beda-beda. Ada yang mau jadi guru, seperti saya. Pertama awalnya teknik gigi kan nggak tahu. Jadi guru. Ya, pokoknya kita intinya kita ikutin kata hati, terus kita ngobrol sama orang tua. Ya,
restu orang tua itu sangat penting. Nah, jadi kita restu orang tua itu sangat penting. Jadi arahan orang tua itu kita ikutin. Iya. Walaupun tidak sesuai dengan hati nurani misalnya sekalipun, tapi apa kata orang tua itu yang terbaik. Jadi kita. Orang tua itu restunya nomor 1 Bu ya dalam perjalanan hidup kita. Karena restu orang tua itu dalam perjalanan kita itu berkah ya. Amin. Ada doanya sepanjang masa. Amin. Kayak pagi sekarang udah jadi seorang ibu Bu ya. Betul. Jadi istri, seorang ibu, tapi tetap membutuhkan seorang ibu. Bener. Ibu tetap membutuhkan seorang ibu. Ya. Bener itu Bu ya. No debat lah Bu ya konteks itu. Oh ya, teman-teman, kalau tadi udah kita ambil kesimpulan dari Bu Feni, kalau apa-apa tuh harus jadi diri sendiri. Betul. Jadi diri sendiri, kemudian harus meminta restu orang tua, Bu ya. Nah, Bu, pasti sekarang ada teman-teman yang lagi PPG. Yang PPG ada juga mungkin ada rasa capeknya, Bu, menghadapi anak-anak. Ya kan, pasti ada posisi rasa itu pasti ada Bu. Rasa jenuh mungkin. Pasti rasa jenuh. Nah, kalau dari Ibu tips and triknya gimana Bu? Biar kita tuh nggak jenuh, nggak lunglai ngadepin anak-anak, gimana itu Bu? Yang pertama kan kita menjalankan profesi dengan ikhlas, terus semangat. Jangan melihat anak-anak itu sesuai dengan keinginan kita. Harus kita arahkan anak itu sesuai dengan karakter dia. Nah, dia maunya kemana, jangan dipaksa. Ibaratnya kita harus ngikutin perkembangan zaman. Dia mau jadi apa, jangan kita arahkan. Terus pokoknya tetap semangat. Jangan menyerah. Kalau ada kata jenuh, kita kembali lagi. Kita ini tujuannya mau jadi guru, mau mencerdaskan anak bangsa. Terus juga kalau sudah anak-anak ada yang sudah jadi orang, kita juga yang bangga. Bener. Apalagi mereka sukses, siapa yang bangga? Pasti gurunya pasti bangga, gurunya orang tuanya bangga. Benar. Jadi pasti ada teman-teman yang mungkin lagi di fase bawah, Bu ya. Seorang Bu Feni udah ya lika-likunya Bu ya. Dan kita cerita aja dari seorang teknik gigi terus jadi guru sekarang. Dan tentu pasti ada adaptasi tentunya di perjalanan Ibu. Jadi teman-teman bisa kita ambil kesimpulan dari Bu Feni, kalau apa-apa tuh jangan mudah menyerah. Betul. Dan kembali ke tujuan awal. Tujuan awal kita ambil pekerjaan itu, profesinya itu harus dijalankan dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas Bu, akan ada rezekinya sendiri ya. Betul banget. Dan jangan lupa restu orang tua. Restu orang tua is number one. Oke. Jadi teman-teman, udah banyak banget kita ngobrol dengan Bu Feni hari ini Bu ya. Jangan lupa di like untuk video Bu Feni hari ini. Like and subscribe. Ya, like, share, and subscribe. Komen juga, semangat Bu Feni. Jadi teman-teman, terima kasih udah nonton wawancara kita hari ini, ngobrol bareng Bu Feni. Dan semoga bisa diambil pembelajarannya Bu ya. Amin. Jadi inspirasi juga ya. Dan juga doakan Bu Feni untuk next jenjang berikutnya Bu. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Kita tutup dulu. Salam Rumba.